anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha anil nafhi bisyurbi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang daripada meniup pada sallallahu alaihi daiman fi kulli hinin rabbuna sallallahu alaihi daiman fi kulli hinin rabbuna wa alihi wa sahbihi ahlil ma'ani. Yang ulun lihat di dalam bejana itu, misalnya di cangkirnya ada ratik, misalnya di cangkir nang pacang kita minum ini ada nyamuk, nah lalu ditiupkah mengembirakan supaya ke pinggir ratiknya itu. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahrikha, tumpahkan ya Nabi, buang itu ratik tadi, tumpahkan. Yang penting jangan ditiup. Melihat ada sesuatu di cangkir yang pacang kita minum banyunya, ada ratik, jangan ditiup, tapi ditumpah supaya gugur ratiknya. Qala fa inni la arwa min nafasin wahid. Ada lagi sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bahwa ulun tidak hilang dahaga dari satu napas. Jadi kalau minum misalnya sekali aja bernapas, kada hilang haus, mesti bernapas beberapa napas. Qal, ujar Nabi menjawab, Fa'abinil qadaha, jauhkan itu wadah, izan ketika itu anfik dari mulut engkau. Jadi kita minum, hendak bernapas, jauhkan dulu wadah, hanya bernapas, minum lagi. Jangan bernapas di dalam cangkir yang kita minum banyunya itu. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, ini adab orang minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana adab tata cara minum yang benar, yang diridhai oleh Allah. Nah, satu, jangan meniup banyu yang ada di cangkir. Karena panas, karena ada sesuatu, jangan ditiup. Yang kedua di situ, jangan rahat minum itu sambil bernapas. Kalau hendak bernapas, jauhkan dulu cangkir dari mulut, bernapas, minum lagi. Nah, itu adabnya orang minum. Tarjamatu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tarjamah Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi. Ismuhu, namanya Abi Sa'id, Sa'dun, Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan ibni Sa'labah ibni Ubaidin ibni al-Abjar. Abi Sa'id Al-Khudri, nama beliau Sa'ad, anak Malik, anak Sinan, anaknya Sa'labah, anaknya Ubaid, anaknya Abjar. Wahuwa itu Abjar namanya Khudrah, Khudratu bin Aufin ibn al-Harith ibn al-Khazraji al-Ansari. Wa Khudrah wa Khudaratu akhawani. Khudrah dan Khudarah itu dua bersaudara.
batnani minal ansar, dua kabilah dari Ansar. Fa Abu Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu min Khudarah wa Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu min Khudrah. Kalau Abu Mas'ud Ansari itu dari Khudarah. Kalau Abi Sa'id al-Khudri itu dari Khudrah. Ummuhu, ibunya Abu Sa'id al-Khudri itu Unaisatu bintu Abi Harisah min Bani Adi bin Najjar. Qala Abu Sa'id al-Khudri, berkata Abu Sa'id al-Khudri, uridtu yawma Uhudin ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditampilkan aku pada perang Uhud atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ana banu 13 sanah, aku berumur 13 tahun. 13 tahun umur Sidin dibawa oleh yang abah kepada Rasulullah untuk dibawa umpat ikut perang Uhud. Faja'ala abi ya'khudhu biyadayya wa yaqul, dan jadilah abahku memegang dua tanganku dan berkata, ya Rasulullah, innahu ablul izam, innahu ablul izam. Wahai Rasulullah, ini anak besar tulangnya. Ini umur Raja Anum 13 tahun, tulangnya ini ganal. Kau aja dibawa perang Uhud. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusa'idu fiyya basarahu wa yusawwibuh. Dan Nabi menaikkan beliau padaku akan pandangannya dan meneliti beliau akan pandangannya padaku. Dilihatin Nabi awakku, awak ada dibawa perang nih. Nah umurnya 13 tahun. Namun pada akhirnya parat dahu, Nabi kita menolak. Kada usah, masih keanuman. Masih umur 13 tahun, kada usah umpat perang dulu. Nah, maka beliau ini kada umpat, kada ikut pada perang Uhud karena usianya 13 tahun. Balagat marwiyatuhu, sampailah hadis-hadis yang diriwayatkan beliau dengan Rasulullah itu 1170 hadis. Jadi beliau meriwayatkan hadis dari Nabi 1170 hadis. Termasuk sahabat yang banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi. Tuwfiya Abu Sa'idin al-Khudri sanata 74, beliau wafat tahun 74 Hijriah bil Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah. Nah itulah sekilas tentang Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min fawaidil hadis, sebagian dari faidah-faidah yang didapat dari hadis Nabi tadi. 1. Karahiyatun nabhi bi ina'is syurbi. Makruh meniup pada bejana yang dalamnya ada air untuk minum. Nah, jadi larangan Nabi itu larangan lil karaha, bukan larangan haram, bukan. Nabi melarang meniup pada air minum. Nah, itu larangan makruh, bukan haram. Nah, 1 itu. Kenapa Nabi kita melarang meniup banyu panas, tiup supaya lekas dingin? Misalnya ada di situ ratik, ditiup supaya ke pinggir ratiknya lalu diminum, itu dilarang oleh Nabi. Kenapa sebabnya? Nah para ulama meneliti. An-nabkhu iqa'urrik bil ina. Meniup itu
itu menjatuhkan liur pada bejana itu. Nah, kita meniup tuh kita menjatuhkan liur. Hendak kita membuktikan, kita ambil kaca cermin kah, kita tiup, nah kelihatan di kaca tuh mbak embun. Nah itu rik. Jadi kalau kita meniup banyu itu, maka liur kita masuk ke dalam banyu itu. Kada kelihatan ya liurnya, memang kada kelihatan, tapi ada. Buktinya kita banyak, kita bernapas di kaca, kada usah ditiup. Andak cermin kita bernapas saja, basah kacanya, beruap, apalagi ditiup. Nah, jadi kita meniup banyu itu otomatis berarti kita sama meludahi banyu itu. Cuma udah kelihatan barangnya, ada ini kada. Tapi ada. Jadi Nabi kita melarang meniup banyu sagan diminum itu karena meniup itu menjatuhkan liur. Menjatuhkan air liur pada air minum itu. Wa yatakazzaruhun nazir asyarib min ba'dih, maka merasa kotor orang yang melihat yang meminum sesudahnya. Nah, karena banyu itu kan diminum orang lain pulang, imbah kita lain kita minum pulang siapa misalnya. Inya melihat kita meniup banyu itu, inya merasa kotor, merasa jijik. Bisa kita minum lagi, karena banyunya itu bisa dibuang aja lagi. Nah, itu hikmahnya kenapa Nabi melarang kita meniup banyu nang panas supaya dingin, atau meniup banyu nang ada kotoran supaya kotorannya ke pinggir. Karena nang minum sesudah kita kena labihan banyu kita itu merasa jijik. Bal qad yadurru syarib ba'dahu idza kana zadain adwa. Bahkan bisa kadang-kadang bisa memudaratkan orang yang minum sesudahnya kalau yang meniup ini orang yang punya penyakit menular. Minum banyu. Mati dia meniup, tiup banyu, minum. Nah meniupnya orangnya bisa penyakit menular. Kayaknya ada orang lain minum, nah itu membahayakan kepada orang lain. Karena salah satu sebab penularan penyakit itu ada dengan liur. Nah lain liurnya Nabi. Kalau liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu obat. Warikul Mustafa yashbil alila. Liurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyembuhkan orang yang sakit. Mana dalilnya? Wa ainu Qatadah khudha dalila. Matanya Qatadah itu sebagai dalil. Qatadah dalam satu peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perang Uhud atau perang Badar atau khilaf ulama. Matanya Qatadah itu kena tumbak. Mata kena tumbak sebelah. Keluar matanya. Maka matanya diambil oleh Nabi. Diberikan Nabi ke asal. Diludahi oleh Nabi kembali seperti semula. Karena liur Nabi itu obat. Liur Nabi itu obat. Nah jadi warikul Mustafa yashfi alila. Ludahnya Nabi itu bisa mengobati orang sakit. Makanya sahabat itu berlumba-lumba tabarruk mengambil barakah dengan liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang sakit datang kepada Nabi minta ludahi. Kenapa? Karena liurnya Nabi itu yasbil alila, menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau Nabi meludahi, kita justru disuruh lagi minum bekas ludahan Nabi itu, karena ini membawa kebaikan kepada kita.
Nah kalau liurnya orang-orang saleh, apakah kita boleh tabarruk dengannya? Misal ada orang saleh, orang alim, orang ahli ibadah, ludahiakan pembenyu ulun misalnya. Nah apakah boleh atau kada? Sebagian ulama berpendapat itu hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan yang lain. Karena liur Nabi ini sudah pasti jadi obat. Kalau liur selain Nabi bisa virus, bisa penyakit macam-macam. Jadi ulama ini berpendapat bahwa yang bisa kita ambil berkah liurnya itu hanya liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liur lain pada Nabi, liur sahabat, liur para wali itu kada boleh. Nah itu satu pendapat dari para ulama kita. Ada pula pendapat ulama yang lain mengatakan boleh. Nah boleh kita mengambil barakah dengan ludahnya orang-orang saleh itu. Karena mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma kita nang minta ludah nih hati-hati. Minta barakah ludah orang saleh, barakah tuan guru. Kita lihat di tuan gurunya itu berpenyakit kada. Nah, bila si tuan guru seorang saleh nih berpenyakitan nang menular bisa lewat ludahnya, ya kada usah kita minta barakah itu. Karena menjaga kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil keuntungan. Tapi bagi orang-orang yang saleh pun kalau tahu dirinya ini punya penyakit yang bisa menularkan kepada orang, jangan hendak meludahi banyak orang. Jangan hendak meniupi banyak orang, menawarkan banyu, tawar banyu, juga ditiup. Itu mengeluarkan ludah masuk ke dalam banyu orang. Kalau yang meniupnya orangnya TBC itu bisa menularkan yang minum itu. Jadi bukan bertambah sigat, tambah garing nama minum banyu nih kita. Karena banyak penyakit-penyakit yang menular lewat air ludah, macam kayak TBC, macam kayak orang tipes, macam kayak orang liver, macam kayak orang karena virus corona, virus influenza, macam-macam. Itu bisa menular lewat air ludah nih. Nah, jadi kalau kita merasa misalnya diintai orang banyu, nambah penyakit yang tersebut tadi, kada usah niupi banyu orang. Kasihan orang kena. Orang berharap sigar justru tambah penyakit datang daripada kita. Tapi kalau kita sehat, kalau kita sigar, bugar, kalau tidak penyakit apa-apa, nah itu sebagian ulama mengatakan orang saleh yang seperti itu boleh dimintai barakah dengan air liurnya, air ludahnya. Macam tahnik. Nah tahnik itu kan sunat tahnik. Kita cari orang-orang saleh, orang-orang baik untuk mengunyahkan sesuatu yang manis. Kurma dikunyah lawan liur kita, ini dimakan-akan kakak-kanakan tuh, bayi itu, nah dimakan-akan. Nah ini diambil barakah liurnya orang saleh. Tapi kita jangan sembarang tahnik. Kita lihat dulu, nah tukang tahnik ini apakah orangnya sehat, apakah orangnya kada penyakit menular. Amun punya penyakit menular, kasihan bayi kita nih, atau penyakit sidin tuh kayaknya. Nah jadi seorang nang saleh yang dimintai tahnik ini pun mesti tahu diri juga. Masa orang ada penyakit TBC, kada usah menahaniki orang. Nah kasihan orang kalau terjangkit penyakit itu. Karena salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menularkan penyakit itu antara lain bisa dengan liur, dengan ludah tadi. Nah jadi itu hikmahnya kenapa Nabi kita melarang meniup banyu itu. Karena orang lain kena imbahnya minum jijik, sekurang-kurangnya jijik, sekurang-kurangnya itu, dan bisa ada penyakit yang membahayakan, bisa menular kepada orang lain. Rahat betukan, rahatan sulismaan, nah jangan hendak meniup-niup banyu, karena itu mengandung virus influenza, itu bisa menular kepada orang lain. Nah itu hikmahnya, di antara lain dari sekian banyak hikmahnya Nabi kita melarang meniup banyu itu. Yang kedua yang diambil faedah dari hadis tadi, istihbabu iraqatil masyrub alladhi waqa'at fihi al-kazatu.
Sunat menumpahkan minuman yang jatuh padanya kotoran. Jadi di banyu kita ada gugur misalnya nyamuk, nah tumpah supaya nyamuknya gugur, jangan ditiup. Yang ketiga, istihbabu syurbi ala salasi marahila hatta yasularri. Sunat minum 3 tahap sampai hasil hilangnya dahaga itu. 3 tahap, minum sekali, jauhakan bernapas. Minum pulang 2 kali, jauhakan bernapas. Minum pulang yang ketiga kali, jauhakan. Nah itu kalau cukup minum sekali napas misalnya haus umpamanya. Dan itu disunatkan setiap kali minum basmalah, disunatkan setiap kali tuntung hamdalah. Minum sekali bismillah dulu, tuntung alhamdulillah. Minum pulang bismillahirrahmanirrahim. Lapas lagi alhamdulillah. Minum lagi sekali bismillahirrahmanirrahim. Lapas alhamdulillah, itu sunat. Dan diatur juga oleh para ulama bahwa kalau kita minum 3 kali napas itu, yang pertama kita minum sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim, itu minum alhamdulillah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, lawasi. Tuntung, alhamdulillah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, minum, lawasi lagi, alhamdulillah. Nah, itu tahapan-tahapan minum 3 kali tahap itu dianjurkan dalam agama kita. Yang keempat, faedah dari hadis tadi, ada mutanapus fi ina'i syurbi, kada bernapas pada bejana minuman itu. Jangan minum sambil bernapas gagaluguk, diminum di tenggorokan. Nah itu dari Ibnu Abbas, syurbus syaitan, ngarannya minum cara syaitan macam itu. Al-haditsus samin, hadis yang ke-8, karahatut tanappusi bi ina'i syurbi wa ba'du adabil khala. Hadis yang ke-8 ini tentang dimakruhkan bernapas pada bejana air minum dan sebagian adab qadha hajat. Sebagian adab qadha hajat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza shariba ahadukum falyatanaffas bil ina wa idza atal khala'a falyamassa zakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abi Qatadah bahwa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila minum salah seorang kamu jangan bernapas pada bejana itu. Bila bernapas jauhakan cangkirnya. Wa iza atal khala'a, bila dia mendatangi tempat qadha hajat, WC, fala yamassa zakarahu biyamini, janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yatamassah biyamini, jangan beristinja dengan tangan kanan. Nah ini adab daripada adab nabawi juga. Tarjamatu Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Tarjamah Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Qatadah yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi? Ukhtulifa bismihi katsira. Khilaf ulama, khilaf yang banyak siapa namanya Abu Qatadah itu. Orang tahunya sama Abu Qatadah. Abu Qatadah artinya abahnya Qatadah. Siapa ngaran sidin? Nah, macam-macam ulama mengatakan. Ada yang mengatakan Haris, ada yang mengatakan Nu'man, ada yang mengatakan Amar. Banyak macam khilafnya. Karena masyhurnya Abu Qatadah. Ngaran sidin kada tahu. Macam Abu Bakar, abahnya Bakar. Siapa ngaran sidin? Banyak ada tahu juga orang. Tahunya cuma Abu Bakar sudah, abahnya Bakar. Nah sama Abu Qatadah ini.
Wa huwa masyhurun bi farisi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Qatadah ini terkenal dengan farisnya Rasulullah, pengembala penunggang kudanya Rasulullah. Nah, sahabat Nabi ini macam-macam keahliannya. Ada yang ahli silat, ada yang ahli memanah. Nah, kalau Abi Qatadah ini ahli dalam menunggang kuda. Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Ummuhu, ibu Sidin, ibunya Abu Qatadah, Qabasyah bintu Mutahhir ibni Haramin. Qabasyatu bintu Mutahhirin ibni Haramin. Kana qad hadara ma'al Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu al-masyahida kullaha. Abu Qatadah ini sungguh ikut serta beserta Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam peperangan seluruhnya. Di zaman Sayyidina Ali, apapun dimanapun peperangan Sayyidina Ali, Abu Qatadah selalu ikut. Tuwfiya sanata arba'in, beliau wafat tahun 40 Hijriyah. Wa shalla alaihi al-imamu Ali bin Abi Talib karramallahu wajha sab'a takbiratin. Menyembahyangkan jenazah beliau oleh Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha 7 kali takbir. Kan biasa kita kalau 4 takbir gitu sambil kipayah tuh. Nah, Sayyidina Ali menyembahyangkan jenazah Abi Qatadah 7 kali takbir. Wa kana umruhu yawma wafatihi, umur beliau pada waktu wafat itu 70 aman, 70 tahun umurnya Abu Qatadah. Min fawaidil hadis, sebagian dari faidah hadis tadi, karahatut tanaffusi fil ina, makruh bernapas dalam bejana sambil minum sambil bernapas, makruh. Yang kedua, karahatu masil aurat bil yadil yumna, makruh menyentuh aurat dengan tangan kanan. Jadi bukan hanya kemaluan. Yang namanya aurat itu lebih umum dari sekedar kemaluan. Nah, menyentuh aurat itu usahakan tangan kiri. Apalagi kemaluannya, itu usahakan tangan kiri. Kenapa? Lihtiramil yamin, untuk menghormati tangan kanan. Nah, itu menghormati tangan kanan. Karena tangan kanan ini nantinya yang kita harapkan mengambil buku catatan amal kita di akhirat. Nah, orang yang menjaga tangan kanannya daripada hal-hal yang dilarang Nabi, maka orang ini ada harapan di akhirat kita untuk mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan. Dia selalu pakai tangan kanannya untuk hal-hal yang mulia. Jadi itu ada barakahnya. Karahatum masil aurat bil yadil yumna, makruh menyentuh aurat dengan tangan kanan. Kenapa? Lihtiramil yamin, untuk menghormati tangan kanan itu. Karahatul istinja bil yadil yumna, makruh istinja dengan tangan kanan. Menyentuh aurat saja makruh tangan kanan, apalagi beristinja. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram beristinja dengan tangan kanan itu. Ada ulama yang berijtihad, yang berpendapat bahwa haram beristinja dengan tangan kanan selama masih mungkin kawa dengan tangan kiri. Tangan kiri bisa aja, kenapa tangan kanan beristinja? Nah, ada mengatakan ulama bahwa itu haram. Ada lagi ulama yang mengatakan kalau kita beristinja dengan tangan kanan, pada tangan kiri bisa, itu kada hasil istinjanya. Istinjanya kada hasil, bujurnya bersih, cuma najisnya kada hilang. Jadi macam-macam pendapat ulama. Tapi yang masyhur dari kalangan kita mazhab Syafi'i, bahwa beristinja dengan tangan kanan itu hukumnya adalah makruh. Nah, alasannya sama. Antara lain lihtiramil yamin, untuk menghormati tangan kanan tadi. Nah, kemudian al-hadis utasi, hadis yang ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.